Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ria. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini Ibu akan membahas soal LKPD fluida dinamik. Pada video ini kita akan membahas soal terkait dengan debit, persamaan kontinuitas, asas Bernoulli, dan penerapannya. Sebelum Ibu lanjutkan, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Langsung saja kita mulai dengan soal yang pertama. Suatu pipa air dengan diameter penampang besar 3 kali diameter penampang kecil. Jika kelajuan air pada penampang besar 5 meter per sekon, hitunglah A. debit air dan B. kelajuan air pada penampang kecil. Kita tuliskan semua yang diketahui dari soal. D1 sama dengan 3D kuadrat, V1 5 meter per sekon, yang ditanyakan debit, dan V2. Untuk mencari debit, kita gunakan rumus Q sama dengan A kali V. A adalah luas penampang menjadi 1/4 PD kuadrat kali V. Nah, 1/4 PD kuadrat, Pi-nya di sini nilainya 3,14 atau 22/7. Lalu jika D-nya kita gunakan D1, maka kita gunakan dari soal yang diketahui ya. D1-nya 3 kali D2. Anggap saja D2-nya 1, maka D1-nya bernilai 3. Ya, jadi 1/4 PD kuadrat menjadi 1/4 kali 3,14 dikali 3 kuadrat. Kalikan V1. Jadi untuk debit, kalau V1 yang digunakan maka D-nya D1. Kalau V2 yang digunakan maka D-nya D2. Oke, selanjutnya untuk mencari kelajuan kita gunakan rumus kontinuitas. A1 V1 sama dengan A2 V2. Untuk A, luas penampang diubah menjadi 1/4 PD karena yang diketahui dalam diameter ya. Sehingga rumusnya menjadi D1 kuadrat dikali V1 sama dengan D2 kuadrat dikali V2. Karena yang ditanya V2, maka rumusnya menjadi V2 sama dengan D1 kuadrat dikali V1 dibagi D2 kuadrat. D1-nya masukkan 3D2. Kemudian dikuadratkan, ingat yang dikuadratkan 3 dan D2-nya ya. Sehingga nanti D2 kuadrat bagian atas dengan bagian bawah bisa kita coret atau kita hilangkan ya. Sehingga nanti 3 kuadrat dikali V1. Oke, hitung dengan teliti. Kemudian jangan lupa sertakan satuan dari kelajuan, meter per sekon. Begitu pula nanti satuan debit ya, jangan lupa disertakan di akhir jawaban. Oke, selanjutnya soal yang kedua. Air mengalir melalui pipa saluran dengan jari-jari 2 cm dan kecepatan 0,01 meter per sekon. Agar kecepatan air yang keluar menjadi 0,16 meter per sekon, maka hitunglah A. debit air, B. jari-jari pipa pada air yang keluar. Kita tuliskan yang diketahui dari soal. R1 2 cm rubah ke meter, V1 0,01 meter per sekon, V2 0,16 meter per sekon. Lalu yang ditanya Q debit dan R2. Rumus debit Q sama dengan A kali V. A berubah menjadi PR kuadrat. Ya, Pi-nya di sini 3,14 atau 22/7. R-nya ambil yang 0,02 meter. Karena di sini kelajuannya V dalam meter per sekon. Oke, hitung dengan teliti. Jangan lupa di hasilnya di akhir hasil cantumkan satuan. Lalu untuk mencari jari-jari gunakan persamaan kontinuitas. A1 V1 sama dengan A2 V2. A luas berubah menjadi PR kuadrat. Sehingga rumusnya R1 kuadrat dikali V1 sama dengan R2 kuadrat dikali V2. Oke.
Karena yang ditanyakan adalah R2, maka rumusnya menjadi R2 sama dengan akar R1 kuadrat dikali V1 dibagi V2. Oke, hitung dengan hati-hati. R1-nya 0,02 kamu kuadratkan. Lalu V1 ada, V2 juga ada. Hitung hasilnya. Sehingga nanti ketemu nilai R2, jangan lupa disertakan satuannya dalam meter ya. Soal selanjutnya. Sebuah bak penampung berisi air tingginya 200 cm, kemudian terdapat lubang pada ketinggian 50 cm dari dasar. Oke. Hitunglah A kecepatan air yang keluar, B jarak pancaran, lalu C waktu air jatuh. Kita buat gambar untuk memudahkan kita menyelesaikan soal. Kira-kira seperti ini ya. H1 adalah tinggi lubang ke bawah, ke dasar ya. Lalu dari lubang ke atas H. Oke. Kemudian kita tuliskan yang diketahui dari soal. H total 2 meter, ya, dari 200 cm kita rubah ke meter. H1 50 cm menjadi 0,5 meter. H saja yang bagian atas ya, dari lubang ke atas menjadi 1,5 meter. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Kita langsung jawab poin A. Kecepatan air yang keluar V sama dengan akar 2GH. Hanya ingat yang di atas ya, 1,5 meter. Oke, hitung dengan hati-hati. Lalu sederhanakan, sertakan satuan V, meter per sekon. Lalu mencari yang B, jarak pancaran X sama dengan 2 kali akar H kali H1. Jadi H yang di atas lubang dengan H yang di bawah lubang. Oke, tinggal kamu hitung, sederhanakan, sertakan satuan jarak. Meter ya. Lalu yang C, waktu air jatuh. Nah, ketika air jatuh ini kita ibaratkan dengan gerak jatuh bebas ya. Sehingga H1 sama dengan setengah GT kuadrat. Karena yang ditanyakan adalah T, maka T sama dengan akar 2H1 per G. Kamu tinggal masukkan nilai H1 yang 0,5 meter, lalu G-nya 10. Oke, hitung lalu sederhanakan dan sertakan satuan waktu yaitu sekon. Selanjutnya, oke, ini asas Bernoulli ya. Ada satu soal tadi yang terkait seperti ini, tapi tidak Ibu bahas ya. Cara menjawabnya sama, hanya beda angka saja. Sehingga kamu bisa menyelesaikannya. Kembali ke soal asas Bernoulli. Pipa air dengan luas penampang yang berbeda menempel pada dinding rumah. Perbandingan luas pipa besar dan kecil adalah 3:1. Posisi pipa besar 4 meter di atas tanah dan pipa kecil 1 meter di atas tanah. Kecepatan aliran air pada pipa besar 10 meter per sekon dengan tekanannya 8 kPa, kilopascal. Kamu diminta mencari A, kecepatan aliran berarti V ya. Kemudian selisih berarti P1 kurangi P2 dan tekanan pada pipa kecil atau P2. Kita tulis semua hal yang diketahui dari soal. A1 banding A2 berarti A1 ini yang penampang besar, A2 penampang kecil ya. 3:1. Lalu H1-nya 4, H2 1 meter, V1 10 meter per sekon, P1 atau tekanan 8000 Pascal. Oke, kita coba jawab. Bagian A, mencari kecepatan aliran air, kita gunakan persamaan kontinuitas. A1 V1 sama dengan A2 V2, karena yang ditanya adalah V2 ya, maka V2 sama dengan
A1 dikali V1 per A2. Nah, A1 banding A2 tadi 3 banding 1. Tinggal kamu masukkan angkanya aja ya. Jadi hasilnya nanti V2 sama dengan 3 dikali 10 dibagi 1. Oke, sertakan satuan dari kecepatan meter per sekon. Kemudian yang B, mencari selisih tekanan, gunakan persamaan asas Bernoulli. P1 dikurangi P2, P2 pindah ruas ya dari kanan ke kiri jadi negatif. Lalu yang dari kiri ke kanan juga pindah ruas nanti ya. Jadi kalau pindah ruas berubah tandanya. P1 dikurangi P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH2 dikurangi rho GH1. Lalu nanti kamu masukkan semua informasi terkait rho, V, dan H, GH. Nah, nanti ketemu hasil dari P1 dikurangi P2. Nah, inilah selisih tekanan pada kedua pipa. Selanjutnya, poin yang C, tekanan pada pipa kecil. Nah, sebut saja hasil yang poin B tadi, P1 dikurangi P2 hasilnya P. Ya, sehingga untuk mencari P2 adalah P1 dikurangi hasil dari selisih tekanan ya. Jadi P2 sama dengan P1 dikurangi hasil dari selisih tekanan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa satuan dari tekanan dalam Pascal. Soal selanjutnya tentang gaya angkat sayap pesawat. Udara melewati bagian atas dan bagian bawah sayap pesawat. Masing-masing kelajuannya 200 meter per sekon dan 150 meter per sekon. Tentukan besar gaya angkat pada kedua sayap. Jadi dua sayap ya. Jika setiap sayap luasnya 25 meter kuadrat atau meter persegi dan massa jenis udara 1,2 kg per meter kubik. Kita tuliskan semua yang diketahui dari soal. V atas 200 meter per sekon, V bawah 150 meter per sekon. Untuk satu sayap luasnya 25, maka dua sayap 50 meter persegi atau meter kuadrat. Rho udara 1,2 dan yang ditanya adalah gaya pada dua sayap. Ya, gaya angkat pada dua sayap. Nah, rumus untuk gaya angkat sayap pesawat ini untuk satu sayap. Karena yang ditanya adalah dua sayap, maka nanti gunakan A-nya yang dua sayap. Ya, sehingga F sama dengan setengah dikali 1,2, ini massa jenis udara, dikali 50, ini yang dua sayap, dikali V atasnya 200 kuadrat dikurangi 150 kuadrat. Ingat, selesaikan dulu 200 kuadrat berapa, 150 kuadrat berapa, baru dikurangi ya. Lalu hasilnya kalikan semuanya. Oke, satuan gaya dalam Newton. Mudah-mudahan bisa kamu pahami. Soal selanjutnya masih tentang gaya angkat sayap pesawat. Gaya angkat sayap pesawat diketahui 1125 kN. Luas penampang sayap, ini satu sayap berarti ya, 50 meter persegi. Jika kecepatan aliran udara di bawah sayap 200 meter per sekon dan sejenis udaranya 1 kg per meter kubik, tentukan kecepatan aliran udara di bagian atas sayap. Oke, berarti yang ditanya adalah V atas. Kita tuliskan semua hal yang diketahui dari soal. F sama dengan 1125 kN, rubah dalam Newton. Jadi kilo dalam ribu ya. Sehingga hasilnya 1.125.000 Newton. Lalu luasnya 50 meter persegi, V bawah 200 meter per sekon.
Rho udara 1 kg per meter kubik, lalu V atas yang ditanyakan. Gunakan rumus gaya angkat sayap pesawat. Nah, karena yang ditanya adalah V atas, maka perumusannya akan berubah. V atas kuadrat dikurangi V bawah kuadrat sama dengan F dibagi setengah rho A. Setengah ada angka 2, 2 naik ke atas jadi 2F per rho A. Lalu V bawah negatif pindah ruas jadi positif. Sehingga V atas sama dengan akar 2F dibagi rho A ditambah V bawah kuadrat. Oke, masukkan nilai F, nilai rho, nilai A, dan V bawah. Nah, cara menyelesaikan 2 kali 1.125.000 dibagi 1 kali 50. Kamu selesaikan dulu itu. Lalu 200 kamu kuadratkan, baru nanti kamu jumlahkan. Hasil penjumlahan kamu akarkan. Ya, nanti ketemulah besarnya kecepatan pada bagian atas sayap pesawat. Satuannya dalam meter per sekon. Oke, demikian penjelasan dari Ibu, walaupun tidak semua soal Ibu jelaskan ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan soal pada LKPD dengan tepat waktu. Oke, demikian Ibu akhiri. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam menyelesaikan soal. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.